Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Jadi menindaklanjuti adanya peraturan kepolisian Perpol nomor 6, maka kami BPJS Kesehatan itu tetap memberikan edukasi atau memberikan pelayanan administrasi. Salah satunya bagaimana sih caranya kita untuk tahu kita sudah terdaftar atau belum, aktif atau tidak. Di situ ada beberapa cara. Pertama adalah bisa mengecek secara mandiri atau secara individu. Misalnya Mbak Vio, kalau yang bersangkutan itu sudah punya HP ya, misalnya Android, silahkan manfaatkan layanan-layanan non tatap muka kami BPJS Kesehatan. Pertama bisa tadi sudah sampaikan layanan Pandawa ya, cukup dengan WA ke 08118 165 165. Itu bisa cek kepesertaan. Lalu yang kedua, kemana lagi? Bisa dari aplikasi mobile JKN. Nah, silakan nanti diregister dan download di aplikasi Play Store ataupun App Store. Atau caranya bagaimana lagi? Kalau memang nggak punya HP atau nggak bisa, tinggal nanti bisa datang atau cek secara mandiri, baik itu ke kantor BPJS ataupun ke fasilitas kesehatan, baik itu tingkat pertama ataupun tingkat lanjut. Ataupun kalau memang melihat di situ ada mobil layanan kami, boleh di situ bisa datang. Jadi intinya Mbak Vio, ada beberapa kanal yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN ataupun masyarakat itu sendiri. Untuk di wilayah Papua Selatan ini sendiri, maka kami ya semua kantor kabupaten ya, istilahnya di tiap kabupaten itu sudah mengimplementasikan Perpol nomor 6, baik itu pertama di Polres Merauke, lalu ada di Polres Bovendigul, Polres Mapi, dan Polres Asmat. Karena namanya juga implementasi nasional, maka tidak ada pembedaan, semuanya serentak yang sudah ditetapkan kemarin. Betul, kalau untuk kepesertaan mandiri itu memang ada masa administrasi selama 14 hari sejak pendaftaran. Namun demikian, kami dari BPJS Kesehatan selalu menghimbau atau memberikan edukasi, mohon untuk bisa segera memastikan atau mengecek data kepesertaannya. Kalau misalnya selain peserta mandiri, misalnya dia dari keluarga yang kurang mampu, maka silakan bisa melakukan pengajuan ke pemerintah, dinas sosial, ataupun dari instansi terkait, misalnya penerbitan SKTM, surat keterangan tidak mampu, ataupun kalaupun sudah bekerja, maka bisa didaftarkan melalui tempat kerjanya. Nah, jadi sebenarnya untuk kepesertaan aktif itu tergantung dari jenis kepesertaannya. Kalau peserta orang tuanya Mbak Vio misalnya dia PNS atau dia anak dari PNS, maka status kepesertaannya itu aktif. Tapi kalau anak itu sedang kuliah dan usia 21 tahun, maka ada tambahannya adalah untuk melaporkan atau mengupdate dengan surat keterangan kuliah maupun bukti pembayaran SPP tahun terakhir. Jadi kalau memang yang tadi disampaikan bagaimana sih caranya yang paling mudah ya, yang paling mudah untuk seorang peserta mengetahui atau mau mengakses layanan administrasi BPJS Kesehatan. Pertama ya tadi saya rasa Mbak Vio di setiap rumah ada handphone dan handphonenya mungkin sudah bisa internet. Nah, manfaatkanlah itu untuk apa? Salah satunya tadi aplikasi mobile JKN. Yang kedua yang lebih mudah lagi adalah layanan WA dengan Pandawa. Pandawa itu apa? Pandawa itu adalah akronim dari pelayanan administrasi melalui WA BPJS Kesehatan. Fungsinya sama seperti dengan loket BPJS Kesehatan yang ada di kantor, tapi ini secara sistem dan secara daring atau lewat online dengan layanan WA. Cukup Bapak Ibu keperluannya apa, tinggal ketik,
lalu di situ ikuti ketentuan yang sudah ada. Syaratnya bagaimana? Tinggal upload atau tinggal kirim, misalnya identitas penduduk, kalau misalnya dibutuhkan untuk proses verifikasi, ataupun tinggal dikirimkan foto berkas lainnya. Itu Pandawa. Pandawa itu pelayanannya mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, ya. Untuk Sabtu, Minggu dan libur, hari libur itu tutup. Jadi nanti Bapak Ibu selain Pandawa itu bisa lewat call center 165. 165 itu adalah layanan call center BPJS Kesehatan yang buka secara 24 jam, ya. Bapak Ibu memiliki kendala ataupun butuh informasi ataupun mau menyampaikan pengaduan, itu bisa melalui layanan Pandawa ataupun lewat call center 165. Lalu yang selanjutnya apa? Yang tadi silakan cek secara mandiri ya, melalui fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya di kampung nih Mbak Vio, yang dekat adanya puskesmas, maka datanglah ke puskesmas untuk cek saja, minimal cek data kepesertaannya. Karena teman-teman fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, klinik, dan dokter praktik pribadi, terbuka apabila memang ada peserta JKN yang membutuhkan informasi ataupun mau mendapatkan layanan. Kalau di rumah sakit ada namanya petugas BPJS 1, BPJS siap membantu. Nah, di sana itu adalah suatu layanan di mana peserta BPJS itu dapat menyampaikan keluhan ataupun meminta informasi. Nanti ya dibantu tuh Mbak Vio sama petugas rumah sakit dan petugas BPJS yang ada di situ. Ada posternya atau ada bannernya, nama petugasnya ada, fotonya ada, lalu nomor handphonenya pun ada. Silahkan hubungi atau temui, sampaikan. Maka BPJS siap membantu itu dengan senang hati untuk melayani peserta JKN. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasat Intel dan sudah disampaikan oleh Ibu Sri. Untuk Perpol sendiri filosofinya adalah merupakan dari tindak lanjut dari instruksi Presiden Inpres 01 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Nah, dari instansi kepolisian itu sudah menjalankan. Maka mari kita bersama-sama masyarakat untuk bisa mengimplementasikannya. Kalaupun misalnya masih ada pertanyaan atau keraguan-raguan, silakan kami kantor BPJS Kesehatan sangat siap untuk memberikan layanan informasi. Ataupun misalnya bisa tidak kami dari kampung jauh ke kantor BPJS untuk mengundang sosialisasi layanan. Bisa, kami BPJS Kesehatan saat ini Mbak Vio ada layanan keliling tapi secara online. Jadi misalnya yang jauh ataupun ada keterbatasan jarak, kami siap untuk memberikan layanan keliling secara online. Itu kami memudahkan peserta ataupun masyarakat yang memang sulit untuk akses ke kota. Yang selanjutnya, ayo sama-sama kita cek keluarga kita dulu, apakah sudah terdaftar peserta BPJS Kesehatan atau belum. Kalaupun belum, maka tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sri, silakan segera untuk mendaftarkan atau melakukan perubahan data apabila memang membutuhkan. Yang terakhir Mbak Vio, kita sama-sama untuk bisa menjadi peserta JKN aktif. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri dan melindungi keluarga. Itu deh mindsetnya. Yang terakhir banget adalah selain kita melindungi keluarga, niatkan untuk kita menolong, membantu sesama. Itulah prinsip dari kegotong royongan program jaminan kesehatan nasional. Demikian. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.